awal tahun sudah bisa ke kampus lagi, sudah kangen pengen ke kampus ya. Nanti kalau Anda ke kampus nanti bagi yang belum ke kampus ya, nanti ada suasana baru ya. Paling tidak Bank BNI-nya untuk sementara pindah di ICT ya. Kemudian pohon-pohon di depan lab biologi sebagian ditebangi ya. Cat gedung sudah berubah juga menjadi merah putih. Yang jelas mungkin ada beberapa tambahan ya. Setelah nanti BNI lama akan dibangun gedung baru ya. Tidak tahu nanti untuk mall untuk apa. Tapi yang jelas di gedung BNI lama sedang dalam proses untuk pembangunan gedung baru nanti. Baik ya, ini sudah tampil. Cuma mohon maaf ini kurang Pak Ruli. Ya seharusnya saya Pak Ruli dan Pak Udi Tarwojo. Pada hari ini berkaitan dengan uji hipotesis ya, lebih fokus pada uji hipotesis pada riset rancangan acak lengkap ya. Pada riset rancangan acak lengkap. Saya kira Anda sudah sebagian paham atau mungkin banyak yang sudah lebih paham. Nah, ini Mbak Aisyah Prameswari sudah masuk kelas B ya? Oh iya Pak. Oke ya. Jadi untuk ciri-ciri ya rancangan acak lengkap ya, penelitian rancangan acak lengkap yang jelas semua nanti unit percobaan hewan uji yang akan ditempatkan pada unit percobaan itu nanti diacak dan masing-masing memiliki kesempatan yang sama untuk menempati unit percobaan. Yaitu harapannya apa ya, karena rancangan acak lengkap sehingga tidak purposif ya, tidak dipilih. Oh ini hewan uji ini mau saya tempatkan di unit percobaan ini tidak, tapi semuanya diacak sehingga punya kesempatan yang sama untuk menempati unit percobaan yang disediakan. Itu dengan harapan apa? Dengan harapan nanti supaya itu merupakan representasi ya, representasi dari apa istilahnya kondisi lingkungan, karena nanti ada semuanya agar mendapatkan apa istilahnya faktor lingkungan yang sama, pengaruh faktor lingkungan yang sama, sehingga nanti akan meminimalisasi sumber keragaman. Ya, akan meminimalisasi sumber keragaman sehingga nanti tidak terjadi bias data yang terlalu tinggi. Ya, seperti itu. Itu tujuan dari homogenisasi. Jadi selain acak lengkap, ya diacak untuk mendapatkan kesempatan yang sama, nanti apa istilahnya ada homogenisasi dalam rancangan acak lengkap, ya seperti itu. Sehingga nanti hanya diharapkan sumber keragaman itu hanya berasal dari satu, yaitu perlakuan, ya seperti itu. Ya. Jadi itu rancangan acak lengkap. Makanya semuanya dikondisikan itu sama, dikondisikan homogen, ya mendapatkan pengaruh dari faktor lingkungan itu ya kurang lebih sama semua. Ya, yang menyebabkan perbedaan itu ya nanti dari perlakuan yang diberikan. Itu pada rancangan acak lengkap. Makanya jangan heran kalau Anda misalnya melakukan riset acak lengkap, nanti unit percobaan misalnya kandang hewan ukurannya harus sama. Bahannya harus sama, diupayakan itu lebih baik. Ya, kemudian hewan ujinya harus sama, dari indukan yang sama, punya potensi fisiologis yang sama, berada dalam kondisi yang sehat, umur yang sama, bobot yang kurang lebih hampir sama, jenis kelamin yang sama. Ya, itu semuanya persyaratan itu harus dilengkapi ya, supaya apa? Untuk meminimalisasi sumber keragaman, sehingga data yang diperoleh itu data yang bagus ya, bukan data yang memiliki bias yang tinggi ya, seperti itu. Itu gambaran dari rancangan acak lengkap. Ya, biasanya ini nanti digunakan dalam
hampir semua riset ya, hampir semua riset itu menggunakan rancangan acak lengkap baik satu faktor maupun faktorial. Kalau satu faktor ya hanya satu faktor, nanti levelnya dibuat macam-macam ya. Levelnya misalnya level konsentrasi, level dosis, level kadar itu nanti bisa dibuat dari kontrol ya 0% sampai seberapa ya yang dikehendaki berapa. Ya kalau dosis juga demikian ya. Seperti itu. Ya, tapi kalau nanti sudah faktorial bisa melibatkan dua perlakuan. Bisa misalnya perlakuan dosis dengan apa misalnya? Dosis dengan feed suplemen misalnya, dosis dengan feed aditif misalnya, seperti itu. Ya, jadi itu kalau ada dua faktor baru nanti kombinasinya diulang. Ya, seperti itu. Kalau rancangan acak lengkap faktorial. Ya. Itu gambaran sekilas tentang rancangan acak lengkap. Ya. Jadi model matematikanya seperti ini ya. Model matematikanya seperti ini. Sebetulnya ini juga apa istilahnya ya bahasa sederhananya itu ada variabel dependen, ada variabel independen ya seperti itu. Jadi YIJ itu nilai pengamatan pada perlakuan ke I dan ulangan ke J itu sebagai dependent variabel ya. Kemudian nilai tengah umum, T pengaruh perlakuan yang ke I, EIJ pengaruh acak. Kemudian T banyaknya perlakuan dan N banyaknya ulangan. Ini model matematikanya dalam istilah biostatistik. Tapi nanti Anda biasanya kalau dalam penelitian-penelitian di tempat kita akan lebih mudah ya. Lebih mudah kalau nanti variabel dependent, variabel independent, nanti tinggal masukkan di data Excel, kemudian nanti tinggal Anda klik untuk melihat grafiknya ya, pola grafiknya. Ya, seperti itu. Tinggal pendekatan yang digunakan nanti pendekatan seperti apa nanti akan terlihat pola grafiknya. Kalau misalnya itu nanti dibuat grafik tren regresi ya otomatis nanti bisa dimunculkan di Excel nanti persamaan regresinya seperti apa. Ya, kemudian koefisien korelasinya seperti apa. Jadi semuanya sudah bisa terbantu di Excel ya seperti itu. Tapi nanti juga bisa diinput di sistem SPSS ya untuk melihat hasil dari pengolahan data ya seperti itu untuk melihat uji hipotesis ya. Uji hipotesisnya seperti apa? Apakah nanti H0 jadi perlakuan tidak memberikan efek terhadap variabel dependent atau nanti H1 ya perlakuan memberikan efek terhadap variabel dependent ya. Jadi seperti itu yang nanti akan bisa diuji dalam uji hipotesis. Ya, ulangan pada RAL ini seperti ini ya. Jadi diperoleh dari derajat bebas Galat. RAL ini kurang lebih ya ini 15. Jadi kalau Anda nanti akan melakukan penelitian ya dengan menggunakan rancangan acak lengkap, menggunakan hewan uji yang ditempatkan pada masing-masing unit percobaan, ini idealnya adalah minimal lebih besar atau sama dengan 15 ya. Dengan rumus seperti itu T ya dalam kurung N-1 ya lebih besar sama dengan 15 ya seperti banyaknya perlakuan. N adalah ulangan ya seperti itu. Jadi kalau T misalnya berapa misalnya? Pengen punya 5 perlakuan dan 4 ulangan ya. 5 perlakuan dan 4 ulangan. Berarti T-nya 5, banyaknya ulangannya berarti 4 ya. Jadi 4 min 1 3, 3 kali 5 15 ya. Minimal 5 perlakuan 4 ulangan itu paling ideal ya, seperti itu. Tapi apakah dalam rancangan acak lengkap boleh lebih kecil dari min 15 min atau lebih kecil atau sama dengan 15? Boleh ya, boleh dengan catatan semua
hewan uji, unit percobaan, dan semua lingkungan sudah bisa dikondisikan homogen. Ya, jadi di rancangan acak lengkap itu dipastikan bahwa ya hewan uji maupun semua unit percobaan itu homogen. Kalau itu nanti sudah bisa dipastikan homogen, ya 12 pun kadang bisa. Ya, tidak harus lebih kecil dari min 15. Ya, di buku-buku rancangan percobaan di biometri, biostatistika banyak yang menjelaskan seperti itu. Ya, jadi tidak harus lebih besar atau sama dengan 15, walaupun itu paling ideal. Lebih kecil dari itu boleh dengan catatan, ya, dengan catatan semuanya bisa dikondisikan dan dipastikan homogen sehingga nanti sumber keragamannya sangat-sangat kecil sekali dan dipastikan hanya perlakuan yang memberikan efek terhadap variabel dependen yang akan kita ukur, ya, seperti itu. Ya, bisa dipahami ya, seperti itu ya. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi rumusnya seperti ini. Kalau Anda ingin mengecek ya perlakuan dengan ulangan seperti ini. Kalau misalnya perlakuan 4, ulangannya 4, berarti ya 4 min 1, 3. Berarti 4 kali 3 ya, 12. Ya, ya boleh saya kira, boleh seperti itu. Jadi 4 perlakuan, 4 ulangan juga boleh. Ya, ini gambaran ya cara pengacakan rancangan acak lengkap ya, secara lengkap. Misalnya perlakuannya A, B, C, D, E, F ya, ulangannya 4 kali. Ya. Jadi ini kan 20 ya. Ini ada 20 unit percobaan, hewan ujinya terdistribusi pada 20 unit percobaan. Jadi ini sudah sesuai dengan standar tadi ya, lebih besar atau sama dengan 15. Ya, seperti itu. Dan Anda bisa melihat bahwa A, B, C, dan D, E, F itu tidak purposif ya, tidak sesuai dengan kehendak peneliti, tapi dia terdistribusi secara acak pada setiap unit percobaan sesuai dengan pengacakan yang dilakukan oleh peneliti, ya, seperti itu. Jadi C tidak harus ada di row awal. Jadi ada di row awal, di kolom 1, kemudian di row kedua, di kolom 4 ya. Oh, ini 24 ya, ada. Oh, iya. Ya, seperti itu. Ya, jadi C-nya ada di row pertama, kolom 1, di row kedua, kolom 4, ada di row ketiga, kolom 6, ya, dan sebagainya. Ya, seperti itu. Ya, jadi ada apa istilahnya pengacakan. Masing-masing memiliki kesempatan yang sama untuk menempati setiap unit percobaan yang disediakan. Ya, jadi nanti pengolahan data statistik ya seperti ini ya, saya kira Anda sudah kemarin diajari sama Pak Udi ya. Jadi pengolahan data statistik, sidik ragam ya, percobaan dengan T perlakuan dan N ulangan ya. Jadi nanti perlakuannya apa saja, ulangannya 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian Y11, Y21 itu sebagai data ya, sebagai data perlakuan pertama, ulangan pertama, perlakuan pertama, ulangan kedua, perlakuan pertama, ulangan selanjutnya sampai ke ulangan yang ke N. Ya, perlakuan kedua, ulangan pertama, ulangan kedua sampai perlakuan yang N sampai perlakuan yang ke T, ulangan ke sekian T1 sampai TN. Ya, totalnya berapa, ratanya berapa. Ya, jadi ini untuk mempermudah ketika Anda sudah memperoleh suatu data hasil pengujian atau hasil pengukuran ya terhadap variabel yang Anda kehendaki. Nanti baru ditabulasikan ya seperti itu. Ya, nanti rumusnya seperti ini ya. Kemarin saya kira sudah diajari sama Pak Udi ya. Sudah diajari sama Pak Udi belum kemarin? Udah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah, Pak. Sudah ya. Jadi saya tidak perlu panjang lebar ya.
Anda sudah paham ya tentang ini ya? Ya, mohon maaf Pak, dijelaskan lagi nggak Bapak? Hah? Oh gitu. Ya, jadi hasil pengamatan yang mendapatkan perlakuan 1 dan ulangan kedua ini hitung-hitungannya kan nanti seperti ini. Jadi Anda harus menentukan nilai jumlah kuadrat tengah ya, jumlah kuadrat perlakuan dan jumlah kuadrat galat. Jumlah kuadrat galat ini nanti jumlah kuadrat tengah dikurangi jumlah kuadrat perlakuan. Kalau faktor koreksinya ini nanti nilai Y, jadi nanti nilai variabel dependent ya, data yang Anda ukur nanti Anda kuadratkan, kemudian Anda jumlahkan ya, kemudian dibagi dengan perlakuan kali ulangan. Ya. Nanti kalau ini sudah bicara data, Anda saya kira sudah lebih mengerti ya. Misalnya ya seperti ini ya, ini tampilan tabulasinya seperti ini ya. Jadi sidik ragam atau analisis ragam atau analisis varian atau yang lebih dikenal ANOVA, ini kalau ditabulasikan kan seperti ini. Jadi ada sumber keragaman. Ya, ada derajat bebas ya, kemudian ada jumlah kuadrat, ada kuadrat tengah, F hitung ya pada taraf kepercayaan atau pada signifikansi ya. Ada taraf uji 0,05%, ini berarti taraf kepercayaannya adalah 0,95%. Ya, kalau pada taraf uji atau signifikansi 0,01% atau 1%, ini berarti taraf kepercayaannya berapa? 90 berapa? 99 ya? 99. 99%. Ya, seperti itu. Ya, kemudian nanti di sumber keragaman ada perlakuan galat percobaan ya. Jadi perlakuan seperti itu ya, derajat bebasnya T-1, kemudian derajat bebas galat percobaan seperti itu ya. Kemudian derajat bebas totalnya seperti itu. Ya, kemudian jumlah kuadrat perlakuan galat tengah nanti masing-masing ada rumusnya seperti tadi ya di slide sebelumnya. Ya, mengapa di sumber keragaman ini kalau perlakuan kan sudah bisa dikondisikan ya bahwa perlakuan itu nanti diharapkan merupakan satu-satunya sumber keragaman ya karena yang lainnya sudah dikondisikan homogen sehingga nanti betul-betul perlakuan yang hanya memberikan efek terhadap hewan uji ya yang nanti variabel dependennya akan kita ukur pada hewan uji tersebut. Kalau galat percobaan ya ini selalu dimunculkan di tabulasi. Jadi galat percobaan ini adalah suatu keniscayaan dan merupakan sumber keragaman yang tidak bisa kita kendalikan. Sumber keragaman akan selalu muncul ya akan selalu muncul walaupun unit percobaan dan hewan uji sudah kita kondisikan homogen. Ya, ini istilahnya sebagai faktor apa istilahnya ya? Sebagai faktor yang tidak bisa dieliminasi tapi harus disertakan ya untuk apa istilahnya untuk mendukung ya untuk menyatakan bahwa data yang sudah diolah itu nanti data yang valid walaupun sumber keragamannya kita sertakan. Tapi galat ini kan insya Allah tidak besar efeknya ya, efeknya kecil tapi kita sertakan ya. Karena ini merupakan bagian dari representasi dari apa istilahnya sesuatu yang menyebabkan yang memberikan pengaruh terhadap variabel dependent. Ya, walaupun pengaruhnya adalah tidak signifikan, tapi ini kita sertakan di dalam apa istilahnya tabulasi ini. Ya, ya ini hitung-hitungannya seperti ini ya untuk kuadrat tengah perlakuan, ya untuk kuadrat tengah galat, ya untuk kuadrat tengah total dan faktor hitung ya seperti ini. Ya, jadi ada hitung-hitungannya dan ini nanti akan lebih mudah ya, akan lebih mudah kalau sudah ada datanya. Nanti di bagian belakang ada datanya. Kemungkinan ya nanti kalau hasil
istilahnya pengolahan data yang disajikan nanti dalam tabulasi ANOVA itu nanti F hitung lebih besar dari F tabel, ya, F hitung lebih kecil dari F tabel, berarti hipotesis H0-nya diterima dan hipotesis H1-nya ditolak. Ini berarti bahwa perlakuan yang diberikan tidak memberikan efek signifikan terhadap variabel dependent, ya, pada percobaan tersebut, ya, seperti itu, sehingga tidak terdapat perbedaan di antara perlakuan. Jadi kalau sudah F hitung lebih besar dari F tabel, itu nanti kesimpulan dari hipotesis itu adalah H0-nya diterima. Berarti apa? Perlakuannya tidak memberikan efek nyata terhadap variabel dependent, ya. Tidak terdapat perbedaan di antara perlakuan, ya, seperti itu. Ya, kalau sudah seperti ini ya tidak perlu dilakukan uji lanjut nanti dengan uji Duncan multiple ring test, ya, tidak perlu dengan uji di MRT, ya, karena ini F hitung lebih besar dari lebih kecil dari F tabel, ya, baik pada taraf signifikansi 5% maupun 1%. Tapi kalau nanti F hitung lebih besar dari F tabel, sehingga nanti perlu dilakukan uji lebih lanjut, ya, baik dengan Duncan atau uji yang lain, ya. Sebetulnya bisa dengan LSD, uji beda nyata terkecil atau beda nyata jujur, ya, cuma masing-masing nanti punya spesifikasi, ya. Ini mungkin Anda sebagai mahasiswa nanti untuk uji-uji lanjut ini memang perlu betul untuk mencermati, ya, apakah uji lanjut itu nanti istilahnya benar atau tidak. Tentunya ini dengan memperhatikan variabel dependent yang diukur, karena ini sangat vital, ya, dalam suatu penelitian, ya, seperti itu. Jadi mengapa saya bilang begitu, ya? Misalnya nanti kalau uji lanjut ingin membedakan rata-rata variabel dependent antar perlakuan, ini harus dicermati dengan baik, ya. Istilahnya kalau misalnya nanti yang terkait dengan variabel dependent itu bobot, itu mungkin tidak begitu masalah, ya, tidak begitu masalah. Tapi nanti kalau sudah dosis-dosis yang sifatnya toksik, ya, dosis-dosis yang sifatnya toksik atau dosis-dosis yang nanti sensitif terhadap keberadaan enzim atau mungkin yang terkait sama sifat akutnya, ini sangat rawan, ya. Misalnya Anda ingin menguji rata-rata misalnya kadar rata-rata, misalnya begini, menguji lanjut rata-rata kadar yang kira-kira bahan mematikan itu apa? Apa kira-kira? Cyanida. Iya, apa namanya? Asam cyanida. Cyanida, ya, cyanida. Oke, cyanida itu kan kadang hanya berbeda sekian mili gitu, ya. Itu kan bisa yang satu masih dalam kisaran aman, yang satu bisa mematikan. Padahal itu kalau diuji statistik kira-kira beda nyata atau tidak? Kalau misalnya dengan Duncan ringnya hanya kecil gitu. Kira-kira kalau diuji statistik dengan Duncan beda nyata atau tidak? Diuji statistik tidak berbeda nyata, tapi yang satu mematikan, yang satu tidak mematikan. Ya, ini kan bahaya, ya. Kemudian misalnya kadar suatu bahan tertentu, ya, yang terkait sama misalnya proses fisiologis atau keberadaan enzim, ya, Anda uji secara statistik tidak berbeda nyata, tapi keberadaan senyawa itu ketika berada di dalam darah atau di dalam saluran pencernaan, yang satu belum bekerja mengganggu enzim, yang satunya sudah bisa memicu terjadinya denaturasi enzim, atau dia, ya, seperti itu, ya. Ini kan
secara statistik tidak berbeda nyata, tapi secara fakta dia menyebabkan efek yang sangat nyata, ya seperti itu. Itu banyak ditemukan hal-hal seperti itu ya. Ini sebagai seorang peneliti Anda harus cermat. Jadi bahwa statistik itu tidak semata-mata satu-satunya instrumen yang bisa digunakan untuk membantu di dalam menguji hipotesis ya, untuk menarik suatu kesimpulan dari perlakuan yang kita berikan pada hewan uji ya. Ya, statistik hanya sifatnya adalah alat bantu, tapi tidak serta merta semuanya statistik ya, tidak seperti itu. Nanti Anda juga akan jumpai secara statistik tidak berbeda nyata, tapi ketika dilakukan pengamatan secara histopatologi akan terjadi perbedaan nyata antara jaringan dari dua perlakuan yang secara statistik tidak berbeda nyata tadi, variabel dependennya. Ya, yang satunya misalnya jaringannya normal, tapi yang satunya jaringannya mengalami lesi, mengalami kasus nekrosis. Ada beberapa kasus sringkit selnya, ya, mengalami penyusutan hipotropi, atau mungkin sebagian mengalami swelling atau hipertropi, pertambahan volume sel. Ya, jadi ini fenomena-fenomena yang kadang membuat kita harus cermat sebagai seorang biologi ya. Jadi tidak semuanya harus diukur dengan statistik, tapi statistik itu penting ya sebagai instrumen untuk membantu di dalam mengolah data dan menarik kesimpulan, tapi tidak satu-satunya. Maka sebagai seorang biologiwan kita harus mengacu pada data-data yang lain ya, data-data histologi maupun data real ya, fakta real yang berkaitan dengan kondisi hewan uji ya, baik itu nanti berupa simptom atau gejalanya atau sign atau tanda-tanda fisik yang bisa dilihat pada hewan uji. Itu harus disinergikan ya, jangan sampai nanti secara statistik tidak berbeda nyata tapi hewannya mati, itu kan lucu juga ya, seperti itu. Ya, ini seperti ini, F hitung lebih besar dari F tabel. Berbeda nyata. F hitung lebih besar dari F tabel, berbeda sangat nyata ya. Ini hanya penggunaan istilah saja ya, significant sama highly significant. Ini misalnya pada riset yang sama ya, kalau pada taraf signifikansi 5%, ini kalau misalnya H1-nya diterima ya itu istilahnya berbeda nyata. Tapi kalau pada signifikansi 5% atau 1% atau taraf kepercayaan 99%, kalau ini H1 diterima kan istilahnya ya berbeda sangat nyata. Ini biasanya penggunaan berbeda itu selalu di depan. Ya, berbeda itu selalu di depan karena mengacu pada filosofi ya, mengacu pada filosofi. Sebetulnya itu kita melihat data itu berbeda, ya, tapi ada yang berbeda tidak nyata dan ada yang berbeda nyata ya, seperti itu. Jadi penggunaannya tidak berbeda nyata dan berbeda nyata tidak. Jadi jangan meletakkan kata tidak itu di depan kata berbeda ya. Berbeda dulu. Jadi kalau H0 ya berbeda tidak nyata. Pada taraf 5% itu misalnya ya H0 berarti berbeda tidak nyata. Kalau misalnya ditolak ya, kalau ditolak berarti pada taraf kepercayaan 5% istilahnya itu berbeda tidak nyata. Kalau diterima, hanya diterima, H1 diterima berarti berbeda nyata. Ya, kalau pada taraf 1%, ya kalau diterima hipotesisnya berarti berbeda sangat nyata. Kalau tidak ya berbeda tidak nyata ya, seperti itu. Ya. Seperti itu. Ya, ini harus diperhatikan ya. Jadi istilah berbeda nyata, berbeda sangat nyata, tidak berbeda nyata atau berbeda nyata ini harus diperhatikan cara penggunaan redaksionalnya ya. Seperti itu. Jadi kalau H1 diterima nanti akan bisa dilanjutkan ya dengan uji lanjut, bisa uji DMRT atau Duncan, kemudian uji LSD ya.
kemudian uji BNT beda nyata terkecil atau uji beda nyata jujur ya, seperti itu. Nanti sesuai dengan karakteristik variabel dependen yang diukur ya, seperti itu. Ya, ini contoh penelitian menggunakan RAL dan cara pengolahan hasilnya. Misalnya penelitian mengetahui pengaruh 3 macam ransom. Ya, ransom setempat ini biasanya ransom yang sering digunakan oleh para peternak, misalnya ransom basal, misalnya ransom pokok. Ransom itu kan istilahnya pakan ya, yang formulasi pakan yang diasumsikan sudah mengandung komponen yang seimbang ya, karbohidrat, protein, lemak, ya, serat maupun vitamin dan mineral ya, seperti itu. Itu ransum ya. Kemudian pada B ini ransum basal atau ransum pokok, ransum utama ditambah 0,1% feed supplement. Ya, Anda harus paham istilah feed supplement dan feed aditif. Kalau feed supplement itu istilahnya suatu bahan yang ditambahkan dalam pakan ya. Sebetulnya dalam pakan itu ada bahan tersebut ya, perlu ditambahkan karena perlu untuk mendukung atau menunjang proses metabolisme yang orientasinya pada peningkatan produktivitas. Jadi di ransum sudah ada feed supplementnya, itu sudah ada suplemennya, sudah ada komponen seperti yang ada dalam feed supplement, tapi karena jumlahnya masih terbatas sehingga perlu ditambahkan, sehingga itu namanya feed supplement. Ya, jadi dalam ransum sudah ada sehingga ditambahkan bahan tambahan ya, supaya nanti kadarnya menjadi meningkat sehingga nanti memberikan kontribusi bagi peningkatan laju metabolisme yang berorientasi pada peningkatan produktivitas. Beda dengan feed aditif ya. Kalau feed aditif itu ya suatu bahan ditambahkan dalam pakan dan di dalam pakan itu belum ada. Ya, belum ada bahan itu. Kalau feed suplement dalam pakan sudah ada bahan itu. Kalau feed aditif dalam pakan belum ada bahan itu. Makanya ini penggunaan istilah feed aditif dan feed supplement ini harus dicermati dengan baik. Kalau antibiotik ya antibiotik. Kalau antibiotik lebih fungsinya adalah untuk mencegah istilahnya penyakit ya yang akan mengganggu proses metabolisme. Nah ini variabel dependennya adalah bobot badan dari kambing etawa. Ya, ini tersedia anak-anak kambing umur 4,5 bulan sebanyak 21 ekor dilahirkan pada waktu yang sama dengan keadaan yang seragam, jantan semua dengan berat badan yang relatif sama. Ini yang perlu diperhatikan seperti yang saya jelaskan tadi. Ini adalah syarat rancangan acak lengkap. Ya, jadi umurnya sama, dari indukan yang sama, lahir pada waktu yang sama, jenis kelaminnya sama, ya, bobotnya relatif sama, ya, sehingga ini sangat diperhatikan ya. Ya, jadi nanti yang betul-betul memberikan pengaruh ya, sumber keragamannya itu hanya berasal dari perlakuan yang kita berikan ya. Bagaimana dengan galat ya, galat itu suatu keniscayaan ya. Semaksimal apapun upaya kita untuk menghomogenkan unit percobaan dan hewan uji serta bahan yang akan kita ujikan ya, itu selalu ada titik-titik sumber keragaman yang tidak bisa dikendalikan. Ya, ini namanya galat. Ya, namanya galat. Makanya galat selalu kita ikut sertakan di dalam proses pengolahan data secara statistik ya, seperti itu. Walaupun nanti pengaruhnya sudah sangat kecil ya, karena semuanya sudah kita kondisikan homogen. Ya, hasil pengacakan seperti ini ya, seperti pada slide sebelumnya tadi ya. Ya, model umumnya juga sama ya, ini hasilnya seperti ini ya. Misalnya diperoleh ya tadi perlakuannya tiga macam perlakuan ya. 3 macam perlakuan. Kalau ini berapa ini jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 21 ya. Ada 21 unit percobaan, ada 21 hewan uji ya. C-nya ada berapa ini? Itu 2, 3, C-nya 7 ya, berarti ulangannya 7 ya, pelakuannya 3, ulangannya 7
Ya, tadi kalau sesuai dengan rumus berapa tadi? N-1 ya, berarti 7 dikurangi 1 berarti ada 6 ya, perlakuannya 3. Ya, 3 kali 6 18. Ya, lebih besar atau sama dengan 15, jadi lebih aman ya. Dan untuk standarnya ya, walaupun itu nanti bisa kurang ya. Nanti misalnya ulangannya 5 juga boleh. Yang penting tadi dengan catatan semuanya bisa dipastikan homogen. Ya, Anda cermati di situ ada C-nya ya. Ada C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, dia terdistribusi pada unit percobaan secara acak. Nah, jadi dia terdistribusi secara acak ya, punya peluang yang sama untuk menempati unit percobaan yang tersedia. Ya, seperti itu. Jadi bukan purposif, bukan sesuai dengan kehendak peneliti. Pokoknya saya pengen C-nya itu di row pertama, ya, B-nya di row kedua, ya. Kemudian A-nya di row ketiga, ya seperti itu. Ya, kalau seperti itu, kalau tidak diacak seperti itu, ya nanti bagaimana? Nanti ini kalau misalnya di suatu ruangan yang suhunya sama, terekspos oleh polutan yang sama, temperatur kisaran kelembabannya sama, itu masih mending ya. Nanti kalau suatu saat ini di lapangan atau tingkat kedalaman yang berbeda, ini menjadi masalah. Ya. Karena nanti faktor yang mempengaruhi dari sebelah utara, sebelah selatan, sebelah utara, selatan, barat, timur itu akan bisa berbeda. Ya, faktor tekanan seleksi alamnya bisa intensitas cahaya, ya bisa mungkin ekspos polutan, bisa ekspos pencemaran suara, bisa ekspos partikel debu yang mengganggu fungsi respirasi dan sebagainya, itu akan bisa berbeda-beda. Ya. Makanya supaya rancangan secara acak non purposif itu dengan harapan seperti itu, sehingga kalau dia terdistribusi secara acak menempati unit percobaan, nanti dia sudah merupakan representasi, ya, responnya itu sudah merupakan representasi dari lingkungan yang ada di situ, baik sebelah utara, selatan maupun barat, timur, ya, sudah merupakan representasi karena dilakukan secara acak, bukan purposif, ya seperti itu. Jadi nanti kalau di rata-rata ya sama, ya responnya adalah respon terhadap lingkungan, ya seperti itu. Model umum matematika penelitian ya seperti ini, sama seperti yang saya jelaskan tadi ya, ini perlakuan 3, ulangannya 7. Nah ini datanya ya, perlakuan ABC ulangannya 1, 2, 3, totalnya seperti ini, rata-ratanya seperti ini ya. Jadi nanti ada apa istilahnya, penjumlahan ke bawah ya, rata-rata ke bawah, atau mungkin juga ada penjumlahan ke arah ke samping kanan ya, dan rata-ratanya juga bisa nanti perlakuan dengan ulangan sekian dan sebagainya. Nanti ini perlu dalam penghitungan lebih lanjut ya. Ini misalnya faktor koreksi ya, Y kuadrat perlakuan kali ulangan, ini kan gampang ya. Berarti berapa? Y kuadratnya diperoleh dari penjumlahan ya. Jadi data perlakuan ulangan ke-1 sampai perlakuan ulangan ke-7 ya. Perlakuan B ulangan ke-1, ke-7, perlakuan C ulangan, ini semua masing-masing data dikuadratkan kemudian dijumlahkan, atau dijumlahkan kemudian dikuadratkan. Ya, 1629 dikuadratkan baru nanti dibagi perlakuan kali ulangan, maka diperoleh faktor koreksinya nilainya sekian. Ya, jumlah kuadrat tengah juga sama menurut rumus seperti ini. Oh, berarti caranya bagaimana? Oh, caranya adalah rata-rata dari setiap perlakuan ya nanti dikuadratkan ditambah rata-rata dari perlakuan yang lain, kemudian dikurangi faktor koreksi, akan muncul nilai 1840, sekian. Jumlah kuadrat perlakuan bagaimana? Jumlah kuadrat perlakuan ya jumlah dari nilai masing-masing ulangan tadi ya.
Jadi perlakuan pada ulangan kesekian, sekian dijumlahkan, kemudian setelah dijumlahkan dikuadratkan, setelah dikuadratkan dibagi dengan jumlah ulangan ya, bagi jumlah ulangan dikurangi faktor koreksi, maka akan muncul nilai 873, sekian ya, seperti itu. Ya, jumlah kuadrat Galat tinggal jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat perlakuan ya. Jadi nanti 1840 dikurangi 873 diperoleh nilai 967 ya. Kemudian menghitung kuadrat tengah ya seperti ini rumusnya ya. Jadi jumlah kuadrat perlakuan dikurangi perlakuan min 1 diperoleh nilai seperti ini. Kuadrat tengah Galat ya jumlah kuadrat Galat dikurangi T ya dalam kurung N-1, maka diperoleh nilai seperti ini. Sehingga nanti menghitung F hitungnya ya tinggal seperti ini ya. Jadi 436 ya kuadrat tengah perlakuan ya dibagi ya kuadrat tengah Galat akan diperoleh F hitung 8,13. Nanti baru dicari F tabelnya ya, dicari F tabelnya. Ya, F tabelnya berapa, ya, gitu kan? Ya, dicari F tabelnya. Ya, masuknya kan seperti ini ya, 8,13 ya. F hitungnya 8,13, sekarang tinggal dicari F tabelnya. Ya, F tabelnya pada taraf signifikansi 0,05%, 3,55, pada taraf signifikansi 1%, 6,01 ya, seperti itu. Ya, berarti ini F hitung lebih besar daripada F tabel. Ya, Anda bisa lihat misalnya pada taraf 5% ya untuk derajat bebas, caranya Anda sudah paham belum untuk mencari ya, untuk mencari F tabelnya sudah tahu ya? Sudah diajari sama sudah ya? Kemarin sudah diajari sama Pak Udi ya. Nah, jadi kalau F hitungnya lebih besar dari F tabel, berarti ya H1-nya diterima, H0-nya ditolak. Berarti perlakuan memberikan efek terhadap variabel yang diamati. Ya. Terdapat perbedaan antar perlakuan ya, seperti itu. Ya, cara menghitungnya seperti ini. Anda bisa lihat ya, tinggal dicari saja ya derajat bebasnya. Derajat bebas perlakuannya berapa? Ya. Derajat bebas perlakuannya, kemudian derajat bebas Galat ya. Coba dicari 355 ya. 355 ya. Iya, berarti derajat bebasnya berapa? Ya. 355. Berapa kira-kira? Ini ya, jadi derajat bebas perlakuannya 2, derajat bebas Galatnya 18. Pada taraf signifikansi 5%, yang sebelah atas ya. Sebentar. Halo? Itu ya. Jadi derajat bebas perlakuannya 2, derajat bebas Galatnya ini. Yang baris pertama itu yang taraf ujinya 5%. Yang baris kedua 0,01 ya. Iya, benar atau salah? Iya, betul ya. Jadi yang ini ya. Jadi yang 18
Ya, jadi yang atasnya 5%, yang bawahnya 1%, ya, 6,01. Ya, jadi yang atas itu derajat bebas perlakuan, yang arah bawah itu derajat bebas galat, ya, seperti itu. Ya, jadi nanti Anda bisa melihat di tabel seperti ini. Ya, di buku-buku statistik selalu ada. Kalau Anda nggak menemukan, biasanya bisa cari di internet, biasanya ada juga. Ya, seperti itu. Jadi 3 macam perlakuan ABC memberikan perbedaan yang sangat nyata ya terhadap bobot kambing etawa. Ya, jadi perlakuan memberikan pengaruh. Ya, ya, jadi perlakuan memberikan pengaruh terhadap bobot kambing etawa. Ya, seperti itu ya. Ya, ini rumus-rumusnya ya sama tadi. Ya. Ya, ini ada contoh soal misalnya percobaan pada tikus dengan 4 macam perlakuan ransom yang berbeda. Percobaan dilakukan dengan RAL. Pada akhir percobaan pertambahan bobot badan tikus dalam gram ya seperti ini. Ya, seperti ini tabulasinya seperti ini. Cuma di sini berbeda ya, ada beberapa ulangan yang kosong. Yang kosong ini mungkin ya mati atau bagaimana ya selama percobaan. Ya ini biasanya kalau seharusnya ini dibiarkan apa adanya ya, dibiarkan apa adanya. Ya, ulangannya seperti itu. Ya, ulangannya seperti itu. Kemudian yang kosong ini nanti bisa dicek sebetulnya kalau di kegiatan di Fakultas Kedokteran Hewan, biasanya hewan-hewan percobaan yang mati selama perlakuan biasanya selalu diamati di lab bedah nekropsi ya, untuk melihat faktor penyebab kematian. Apakah ada anomali pada anatomi organ? Ya, kalau misalnya ditemukan anomali, ya berarti itu menjadi dugaan faktor penyebab kematiannya. Tapi kalau misalnya belum ditemukan secara anatomi, bisa dilihat misalnya suspeknya, kecurigaannya di organ apa, kemudian nanti dilakukan pembuatan preparat mikroteknik hewan untuk analisis lebih lanjut secara histologi. Kalau ketemu ya alhamdulillah, kalau tidak ketemu nanti bisa dilanjutkan dengan uji yang lebih spesifik, misalnya imunohistokimia atau uji molekuler untuk mencari penyebab kematian hewan uji. Ya, seperti itu. Padahal itu penting, cuma tidak pernah kita lakukan. Pokoknya naik hewan mati ya dipendem gitu ya. Seperti itu. Yang jelas tidak diproses menjadi bakso ya. Ya. Jadi nanti datanya ya dibiarkan seperti ini. Jadi ada yang ulangannya 7, ada ulangannya 8, ada yang ulangannya 6, ada ulangannya 8 dan sebagainya. Ya, jadi nanti dihitung apa adanya. Ya, dihitung apa adanya. Dihitung apa adanya, kemudian dimasukkan di dalam tabulasi ANOVA. Ya, seperti itu. Ya, dihitung apa adanya. Dihitung apa adanya, ini derajat bebas perlakuannya 3, kemudian derajat bebas galatnya 25. Nanti dicek ya, kalau ini apa tadi galatnya ya, dicek di sini ya. Perlakuannya 3, derajat bebas galatnya 25 ya. Jadi nanti 3 25 nanti apakah sesuai atau tidak ya, dicek ya. 299408 ya, 299408 ya, seperti ini ya.
Ya, jadi ini di tabelnya taraf ujinya 5%, 1% tadi ya. Jadi untuk yang 5% nilainya 299, untuk yang 1% 4,68. Jadi F hitung lebih besar dari F tabel. Berarti apa? Berarti H1 diterima. Berarti keempat ransom tersebut memberikan pengaruh nyata, ya, berbeda nyata ya terhadap pertambahan bobot badan. Ya, jadi keempat ransom tadi, ya, perlakuan tadi memberikan pengaruh berbeda nyata ya terhadap pertambahan bobot badan tikus, ya, seperti itu. Ya. Jadi kalau hipotesis sebetulnya lebih spesifik, lebih bagus ya. Jadi dia meningkatkan meningkatkan bobot badan atau menurunkan itu harus dinyatakan dalam hipotesis. Jadi tidak hanya sebatas hipotesis itu suplemen berpengaruh terhadap bobot badan. Kalau itu kan hipotesis yang kurang menukik ya. Kalau pengen hipotesis yang lebih dalam ya harus perlakuan yang kita berikan itu pengaruhnya akan seperti apa, meningkatkan atau mau menurunkan dan sebagainya. Karena konteks meningkatkan kalau produktivitas kan bagus, kalau menurunkan misalnya menurunkan hal yang jelek kan enggak, ya seperti itu. Jadi harus lebih nyata ya seperti itu. Ya. Jadi mencari nilai F tabel dengan interpolasi apa ini ya? Oh ini ya. Jadi kalau nanti istilahnya derajat bebas perlakuannya 12, derajat bebas balasnya 35, dalam daftar tabel tidak tercantum, maka ini perlu dilakukan interpolasi. Ya, seperti itu. Dilakukan interpolasi. Namanya inter berarti kan antara ya. Jadi hitungannya kan seperti ini ya. Jadi kalau ada 4, 34, 38 ya, berarti nilai 35 kan berada di antara ini ya. Berada di antara ini ya. Jadi nanti untuk 35 dengan 34 selisihnya 1, untuk 38 dengan 35 selisihnya 2 ya, seperti itu ya. Anda bisa lihat nanti ya. Anda bisa lihat nilainya ya. Nilainya untuk yang 38 itu berapa, untuk yang 35 itu 34 berapa. Ya, seperti itu baru nanti selisihnya 0,03 ya. Selisih dari 34 ke 35 ya itu sama dengan ya di sini 1/4 kali 0,03 sehingga 0,075 atau 0,01. Ya. Ya, seperti itu. Jadi nilai dari 35 adalah ya 2, berapa? 05 ya, 2,05 dikurangi 0,01 sehingga nilainya adalah 2,04 ya, seperti itu. Ya, cara interpolasi jika nanti derajat bebas galat itu tidak ada dalam daftar tabel, tapi dia berada dalam kisaran derajat bebas antara 34 sampai 38 ya, seperti itu. Makanya nanti dia seperti itu ya. Ya, jadi nanti 35 itu berada di 34 sampai 38. Nanti bisa dilihat di sini ya, untuk derajat bebas 12 ya. Derajat bebas 12 ya, derajat bebas 12 ini ya, derajat bebas 12 nilainya tadi 34 sampai 3 berapa? Derajat bebas 12 2,05, taraf kepercayaan 5%. Nah, ini kan 34 langsung 38 ya, 35-nya tidak ada. Kemudian nilai dari taraf kepercayaan 5% pada derajat bebas galat ini kan untuk 3
38 ya, 38 kan 2,02 ya. Jadi Anda cari seperti itu, dibuat interpolasi ya. Dibuat interpolasi ya. Jadi 34 nilainya tadi ya, nilai derajat bebas Galat ya, untuk perlakuan derajat bebas perlakuan 12 pada tabel itu 2,05. Kemudian untuk nilai derajat bebas Galat 38 ya, pada derajat bebas perlakuan 12 itu 2,02. Ya, jadi di sini selisihnya ya, selisihnya ini adalah 0,03 ya, dari selisih dari ini ya. Jadi selisihnya ini 0,03, kemudian selisih dari 34 ke 35 tinggal mencari. Berarti 1/4 kali 0,03 ini 0,075 dibulatkan 0,01 ya, kemudian 2,05 nanti dikurangi ya, dikurangi 0,01 sehingga hasilnya 2,04 itu sebagai nilai ya dari derajat bebas perlakuan 12 dan derajat bebas Galat 35, nilainya 2,04 ya, 2,04 nanti masuk di apa istilahnya, di hilang ya, kok bisa hilang ya. Oke ya, jadi 2,04 itu tadi apa nilainya, F hitung lebih besar ya dari F tabel tadi ya, seperti itu. Hilang sendiri tadi slide-nya ya. Baik ya, apa yang saya sampaikan ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas ya? Halo? Nah, saya izin Pak. Ya, silakan. Kalau penggunaan rancangan acak lengkap itu apa hanya berlaku di penelitian yang tentang ini ya Pak, pengaruh suatu variabel terhadap objek penelitian? Atau bisa juga kayak penelitian tentang observasi perilaku hewan seperti itu? Oh iya, oke baik ya. Istilahnya itu apakah RAL juga bisa dilakukan di lapangan begitu ya? Iya Pak. Ya, observasi perilaku hewan gitu ya. Observasi perilaku hewan ya. Cuma di sini yang perlu ditekankan tadi ya, perlu ditekankan dalam rancangan acak lengkap harus dipastikan ada homogenisasi hewan uji dan unit percobaan. Itu harus dipastikan karena itu menjadi sumber keragaman. Karena dalam suatu penelitian yang kita harapkan itu nanti betul sumber keragaman itu hanya berasal dari perlakuan yang kita berikan. Jangan sampai sumber keragaman itu nanti akan banyak dan akan mempengaruhi masing-masing hewan uji dengan tingkat pengaruh yang berbeda. Ini akan fatal dalam suatu pengolahan data secara statistik. Tapi kalau Anda misalnya mau meneliti tentang perilaku hewan, tapi bisa dikondisikan boleh ya. Perilaku hewan tapi hewannya bisa dikondisikan. Tapi biasanya kalau penelitian perilaku hewan ini, kalau hewan-hewannya kayak mencit, hamster, kemudian kelinci ya, atau rat, tikus ya, itu bisa dikondisikan di kandang hewan, itu lebih enak. Jadi nanti hewan ujinya kita masukkan dalam suatu ujinya ya, kita masukkan dalam suatu peralatan tertentu, kemudian nanti ada sensor yang menangkap tentang perilaku hewan, yang tentunya ini nanti ada software sensor nanti terkoneksi dengan sistem software dan nanti semua perilaku hewan bisa terpantau dengan baik. Kebetulan saya dulu risetnya di S3 mengamati tentang perilaku hewan untuk mengkaji tentang gangguan koordinasi dan regulasi. Jadi perilaku hewannya itu ada distant travel ya, ada apa istilahnya, ada distant travel, ada
umbul apa namanya distance travel, stereotype ya, perilaku stereotype, perilaku umbulatori, ya itu kami amati ya, dan nanti pola pergerakannya ada rekamannya ada, kemudian waktu distance travelnya, waktu apa istilahnya umbulatory time, kemudian waktu stereotype time itu bisa terpantau, sama pergerakannya bisa terpantau. Dan itu nanti menjadi parameter yang akan kita ukur ya, seperti. Jadi ada data deskripsi nanti berupa polanya, kemudian ada data kuantitatif, itu akan lebih bagus untuk mengamati perilaku. Tapi biasanya kalau tidak tersedia data kuantitatif, biasanya data-data deskripsi itu bisa dikuantifikasi. Tapi ini harus hati-hati kalau mengkuantifikasi data-data deskriptif. Ini harus dengan hati-hati. Sebetulnya riset-riset yang berkaitan dengan behavior ekologi itu sangat menarik ya, berkaitan dengan ekologi perilaku terkait dengan mekanisme cost and benefit hewan. Jadi hewan-hewan ini memiliki mekanisme cost and benefit ya, mekanisme cost and benefit di lapangan ya. Tapi kalau untuk penelitian yang full di lapangan ya kadang-kadang kesulitannya itu untuk menarik suatu kesimpulan kalau sumber keragamannya itu tidak bisa dikondisikan. Tapi kalau misalnya Anda tertarik misalnya pengen penelitian suatu hewan-hewan mamalia besar di lapangan ya diupayakan apa ya, pengolahan statistiknya mungkin bisa berbeda. Misalnya pengolahan statistiknya nanti bisa menggunakan pendekatan multiple regresi kayak gitu juga bisa. Ya tidak harus menggunakan ANOVA. Nanti didukung dengan data-data deskriptif begitu. Itu, Mbak. Ya baik Pak, berarti data yang dihasilkan itu bisa deskriptif sama ini Pak, kuantitatif. Iya, iya. Kadang-kadang data kualitatif bisa dikuantifikasi. Ya, tapi harus hati-hati nanti dalam pengambilan kesimpulan. Data-data kualitatif yang dikuantifikasi itu bisa dalam kaidah statistik ya bisa dikuantifikasi. Kemudian nanti hanya kesimpulannya itu harus diperkuat oleh suatu teori yang mendalam supaya nanti tidak mengalami kekeliruan ya di dalam pengambilan kesimpulan. Seperti itu. Ini biasanya penelitian-penelitian yang berkaitan dengan misalnya data kualitatif itu contohnya apa, Mbak? Misalnya penelitian yang Anda bayangkan misalnya. Kalau yang tadi ya Pak, ya, perilaku hewan. Apa misalnya? Data-data kualitatif apa? Yang nanti cenderung dikuantifikasi. Mungkin perilaku, kalau misalnya perilaku hewan mungkin perilaku makannya mungkin Pak. Ya perilaku makannya. Apa contohnya Pak? Perilaku makannya apa contohnya? Mungkin frekuensi makannya, terus juga banyak makannya seperti itu. Itu data kuantitatif. Oh yang ditanyakan tadi. Data kualitatif yang bisa dikuantifikasi contohnya apa? Ya nanti ada ya nanti ada data-data kualitatif yang bisa dikuantifikasi. Contoh data kualitatif coba contohkan apa coba? Kalau perilaku sosial gitu Pak. Ya, perilaku sosial. Ya, perilaku sosial itu kan data-data kualitatif ya. Data-data kualitatif. Iya, itu Pak. nanti bisa dikuantifikasi dan itu harus hati-hati karena nanti kalau dalam mengambil kesimpulan harus hati-hati kalau dikuantifikasi. Tapi kalau aslinya data kuantitatif itu lebih mudah dalam mengambil kesimpulan dan kesalahannya tidak terlalu besar. Tapi kalau data kualitatif yang dikuantifikasi ini yang
harus pengambilan kesimpulannya harus didampingi dengan sumber referensi yang kuat. Ya, kalau tidak nanti pasti keliru ya dalam mengambil kesimpulan. Gitu Mbak yang bisa saya jawab. Ya baik Pak, paham. Terima kasih. Ya sama-sama. Yang lainnya yang ingin bertanya silahkan. Sebetulnya saya masih penasaran dengan ilmu behavior ekologi. Sewaktu saya S2 di ITB itu mekanisme cost and benefit. Jadi setiap hewan, setiap tumbuhan selalu ada mekanisme cost and benefit ya. Jadi dia akan mengeksploitasi sumber daya ya dengan cost yang rendah untuk mendapatkan benefit yang tinggi ya. Seperti itu karakter ya, karakter hewan dan tumbuhan. Jadi cuma ini mungkin jarang sekali yang melakukan penelitian ya. Kalau teman saya sudah melakukan penelitian gajah ya. Kalau yang mau seneng gajah nanti saya rekomendasikan untuk bimbing teman saya atau diarahkan teman saya ini sudah meneliti gajah Sumatera dari Lampung sampai Aceh ya. Jadi dia meneliti berbagai macam habitat gajah, kemudian vegetasi, tanaman yang dikonsumsi, ya itu nanti diamati apa istilahnya energi metabolisnya, ya sumber energinya, kandungan energinya, ya nanti terkait juga dengan apa istilahnya benefit yang akan diuntungkan gajah. Mengapa gajah menyukai misalnya ranting-ranting dan daun-daun yang bergetah misalnya, ya itu nanti bisa dikaji. Ya, dikaji dari ranting daunnya itu dikaji apa dia mengandung kalorinya berapa, itu mengandung komponen apa saja, nutrisinya apa saja. Nanti mungkin juga diamati juga pengaruhnya pada perilaku gajah ya, seperti itu. Itu bisa ya. Bisa, tapi biasanya seperti ini biasanya riset-riset yang berkaitan dengan behavior ekologi. Ya, behavior ekologi itu lebih mengkaji aspek eksternal dengan dinamika perilaku, ya. Tapi aspek fisiologinya tidak. Jadi lebih banyak melihat pengaruh faktor eksternal terhadap dinamika perilaku pada hewan. Tapi kalau behavior fisioekologi ya ini lebih lengkap. Ya, dia mengkaji pengaruh lingkungan, ya pengaruhnya terhadap dinamika proses fisiologis yang nanti akan termanifestasikan dengan dinamika perilaku. Nah, ini lebih menarik lagi, ya. Makanya biasanya teman-teman di fisiologi ini ya bahasanya lebih ke ekofisiologi hewan. Ya. Kalau teman-teman di ekologi lebih di behavior ekologi, ya. Atau mungkin di lab kami misalnya mungkin lebih senang mungkin dengan istilah behavior ekofisiologi, ya seperti itu. Itu kalau mau mengkaji ilmu itu menarik ya bagi yang suka lingkungan ya, bagi yang suka nanti mau bekerja di Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau di Taman Nasional dan sebagainya harus lebih banyak belajar tentang behavior ekofisiologi. Itu Mbak. Iya Pak. Yang lain silahkan. Tidak ada yang ditanyakan. Tadi untuk lihat-lihat tabelnya ya, untuk apa interpolasinya sudah paham ya? Jelas Pak. Paham ya, oke. Ya kemudian nanti dalam suatu penelitian saya harapkan juga kalau tadi istilahnya interpolasi, nanti Anda akan mendengar lagi istilahnya ekstrapolasi dan intrapolasi, ya seperti itu. Jadi dalam penentuan dosis, dalam penentuan kadar, dalam penentuan konsentrasi, biasanya nanti Anda sudah mengetahui riset-riset terdahulu tentang dosis-dosis itu, ya. Kemudian Anda ingin mencoba mengembangkan dosis baru, tapi di luar dari kisaran dosis yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, tapi Anda akan coba aplikasikan misalnya pada hewan yang termasuk misalnya dalam kategori
herpetologi misalnya atau beda spesies. Nah, Anda melakukan ekstrapolasi. Ya, Anda buat dosis tapi ekstrapolasi ini biasanya kalau dengan menggunakan tabel di Excel nanti bisa ya. Jadi nanti dosis-dosis itu nanti tersebar titik-titiknya, kemudian Anda buat loop ya. Loop itu garis lurus, yang garis lurus itu melintasi titik-titik itu, di tengah titik-titik itu. Ya, kemudian nanti tinggal Anda proyeksikan antara sumbu X dengan sumbu Y dengan acuan dosis yang sudah ada tadi, nanti akan Anda temukan beberapa dosis ekstrapolasi. Atau misalnya kalau Anda ingin mencari dosis baru, ya di tengah-tengah kisaran dosis yang ada, tapi memang di penelitian sebelumnya belum ada yang melakukan, ini biasanya istilahnya intrapolasi, ya sama dibuat garis lurus ya di tengah titik-titik yang tersebar dari data peneliti sebelumnya, kemudian setelah itu Anda proyeksikan X sama Y, nanti akan ketemu dosis-dosis baru, namanya itu dosis intrapolasi ya, yang berada di kisaran dosis yang sudah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Ya, ini hal-hal seperti ini biasanya akan selalu muncul di latar belakang dan selalu akan dimintai oleh penguji ya. Apa dasar Anda penentuan dosis? Apa dasar Anda penentuan kadar? Apa dasar Anda penentuan konsentrasi? Tentunya itu mengacu pada riset terdahulu. Baik nanti yang akan Anda buat adalah dosis ekstrapolasi atau dosis intrapolasi ya. Seperti itu. Oke, saya kira dari saya cukupkan sekian, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat pada Anda semuanya. Terima kasih, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.